Dari awal juga program rumah DP 0% itu kayak nggak direncanain secara mateng, Jo. Ya cuma gimmick aja buat nyenengin masyarakat pas kampanye. Ya, tepu-tepu dong. Program bedah rumah Heru Budi tampar rumah DP 0 rupiah Anies gak laku. Heru Budi ogah lanjutin, bikin rugi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Cukup untuk masuk ke rumah masing-masing sehingga secara tidak langsung Pemprov DKI dengan melakukan bedah rumah ini bisa mengurangi stunting, begitu juga mengatasi secara tidak langsung tuberkulose. Sanitasi nanti kita perbaiki. Ngomong gampang, banyak yang mau jual rumah, nggak ada duit beli. Pak Anies singkat 30 detik dan nanti 30 detik untuk Anda. Pilihannya sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Yang pertama saya titip kepada Pak RT, Pak RW yang nanti rumahnya akan dilakukan revitalisasi atau bedah rumah. Pemilik rumahnya wajib menunjukkan menjaga kebersihan, menunjukkan menjaga kehidupan yang layak dan seterusnya. Sehingga nanti kalau sini menjadi contoh, terus kita berlanjut ke tempat lain. Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga. APBN 2.000 triliun. Kalau buat beli 1 juta rumah 350 triliun, Baik. ini mau bangun apa lagi kita untuk rumah? Ingatkan, Terus kita orang bisa bukan jual beli lagi di rumah. Enggak, Udahlah, saya kira solusi yang kami berikan. Baik. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Pak Basuki, Pak. Baik. Anies lagi-lagi kena tampar Heru Budi Hartono. Rumah DP 0 rupiah Anies dianggurin karena banyak masalah. Heru Budi pilih buat program bedah rumah gratis bagi warga. Inilah bukti ketidakbecusan Anies. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung Yayasan Buddha Suci Indonesia akan membangun ulang total 80 unit rumah di RW 8 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Lokasi program perbaikan rumah dalam rangka penataan permukiman itu ditinjau menjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono pada Minggu pagi 6 Agustus 2023. Heru meninjau di antara 28 unit rumah yang berada di RT 13 RW 8 yang akan menjadi sasaran bedah rumah tersebut. Heru menyebut program itu sebagai revitalisasi agar rumah-rumah bisa layak huni, sehingga bisa mengurangi angka stunting atau masalah gizi kronis pada anak. Berdasarkan pengamatan Tempo, permukiman itu memang terasa padat dengan gang-gang yang sangat sempit, ditambah dengan pemandangan dan bau limbah kamar mandi bersama yang bebas mengalir di dalam gang. Tak hanya di Palmerah, Jakarta Barat, Heru Budi menyebutkan bahwa lokasi permukiman yang akan ditata tersebar di 5 wilayah Jakarta. Data rumah-rumahnya disuplai dari masing-masing wali kota. Heru Budi juga meminta warga yang mendapatkan perbaikan rumah menjaga kebersihan dan menjaga kehidupan yang layak agar dapat menjadi contoh bagi yang lainnya. Ketua RT 13 Larno mengatakan pembangunan penataan pemukiman di wilayah akan dimulai 1-2 minggu dari hari ini. Dia mengungkapkan kalau sebelumnya mendapat pemberitahuan dari RW setempat tentang program bantuan dari Pemda ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat usulan. Larno juga menambahkan bahwa warga yang rumahnya akan dibangunkan ulang sama sekali tidak dimintai biaya apapun, kecuali biaya untuk menyewa rumah tinggal sementara. Satu di antara pemilik rumah itu adalah Adi Sumarmo. Dia mengatakan telah mendapat kabar persetujuan perbaikan rumah gratis di antara rumah-rumah yang telah disurvei sejak bulan lalu. Rencana PJ Heru Budi ini tentu menjadi tamparan telak bagi Anies Baswedan yang sebelumnya membuat program yang prestisius Rumah DP 0 rupiah yang sampai saat ini bagaimana nasibnya karena dipotong sekitar 90% dari total awal. Rencana bedah rumah gratis ini tentu jauh lebih efektif dari rumah DP 0 rupiah milik Anies. Warga tak mengeluarkan uang sedikit pun dan hanya dimintai uang sewa semacam kontrakan biasa yang juga tidak sebesar rumah DP 0 rupiah yang sampai jutaan. Hal ini juga menandakan bahwa Heru Budi lepas tangan dan ogah melanjutkan rumah DP 0 rupiah Anies Baswedan yang bermasalah itu. Padahal dari awal, soal rumah DP 0 rupiah ini sudah pernah disinggung oleh Ahok bahwa program itu tidak masuk akal. Ahok datang dengan kejujuran akan realita yang ada, sehingga solusi yang ditawarkan adalah solusi alternatif yang realistis
Meski itu tidak menyenangkan banyak orang, di saat bersamaan Anies datang dengan buayan yang seolah-olah indah. Tetapi banyak masyarakat Indonesia yang sudah cerdas. Melalui hitung-hitungan ini semua menjadi jelas, janji manis akan ketahuan aslinya bila dikupas secara tuntas. Yang ada sekarang program itu tidak jelas dan terancam mangkrak karena sepi peminat. Seharusnya itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Anies itu sudah gagal. Tapi dia tidak peduli. Padahal ketika Presiden Jokowi mempercayakan Heru Budi Hartono menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies, itu harusnya jadi tamparan. Sosok ini bukan asal mungut, melainkan sudah dikenal baik oleh Jokowi dan Ahok karena rekam prestasinya ibarat diminta membersihkan sampah, banjir, dan kemacetan di Jakarta. Menjadi prioritas yang diamanahkan Jokowi kepada Heru. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering, Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan. Yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik.
Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta. Seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?